Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dan yang saya hormati Bapak Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kami dapat melaksanakan presentasi sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Topik yang akan kami angkat hari ini sangatlah krusial bagi ketahanan nasional dan integritas kita sebagai warga negara di ruang digital, yaitu awareness penyebaran hoax menggunakan AI. Oke, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fauzia Aulia, lalu Bagas Dwi Radityo, Alfiah Naila, Alifia Sakinah, Sami Alfarizi, Zaida Basyasya, dan Tiara Siti Halimah. Oke, selanjutnya kita next ke poin pembahasan. Poin pembahasannya yang pertama itu ada terkait tentang penjelasan AI, yang kedua dampak buruk dan contoh kasus penyebaran hoaks melalui AI, dan yang terakhir solusi dari permasalahan. Oke, sebelum masuk ke materi, apa sih yang terjadi saat ini? Jadi perkembangan teknologi digital semakin pesat dengan hadirnya artificial intelligence atau AI yang bisa juga disebut sebagai kecerdasan buatan. Teknologi ini membantu manusia dalam berbagai hal seperti pendidikan, komunikasi, kesehatan, ataupun media sosial. AI mampu menghasilkan teks, gambar, suara, hingga video secara otomatis sehingga pekerjaan manusia itu bisa menjadi lebih mudah. Namun, AI ini dalam perkembangannya menimbulkan dampak yang negatif seperti meningkatnya penyebaran hoaks di media sosial. Hoaks berbasis AI menjadi lebih sulit dikenali karena AI ini dapat dibuat menyerupai informasi asli melalui teknologi deepfake, manipulasi suara, ataupun gambar palsu. Penyebaran hoaks tersebut menyebabkan kebingungan pada masyarakat, konflik di media sosial ataupun di dunia sosial, serta menurunkan kepercayaan terhadap informasi digital. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana bahaya hoaks AI dan bagaimana juga cara meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tertipu oleh informasi palsu di internet. Oke, jadi teman-teman semua, kita udah sering banget nih mendengar istilah AI atau kecerdasan buatan. Tetapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik istilah tersebut? Jadi gini teman-teman, pada dasarnya AI adalah teknologi yang dirancang untuk menjadi cermin bagi kecerdasan kita. Ia memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia mulai dari proses belajar, menganalisis data yang kompleks, hingga mengambil keputusannya sendiri tanpa prompt yang ribet dan panjang. Lalu, gimana sih cara mesin ini jadi sebuah sistem yang pintar? Nah, kuncinya ada pada dua hal nih, yaitu data besar dan pola. Bayangin, AI sebagai sebuah sistem yang menyerap informasi dalam jumlah masif. Data tersebut kemudian diolah menggunakan algoritma machine learning. Di tahap ini, sistem bukan cuma membaca data, tetapi juga mengenali pola, ibarat seorang anak yang belajar mengenali wajah orang tuanya. Nah, seorang anak nih yang udah mengenali wajah orang tuanya setelah melihatnya beribuan kali, AI pun begitu teman-teman. Setelah pola itu dikuasai, ia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, mulai dari menjawab pertanyaan kita, menciptakan gambar yang terlihat nyata, hingga meniru suara manusia. Nah, dari sini udah kelihatan dong, potensi AI dalam menyebarkan informasi begitu besar dan luar biasa. Sementara itu, di dunia media sosial hari ini, kemampuan AI telah mencapai level yang bisa kita katakan hyperrealistis. Saat ini, AI bisa membuat video, foto, dan tulisan yang tampak begitu nyata, hingga mata dan kemampuan kognitif kita sulit membedakannya dengan yang asli. Namun, disinilah letak tantangannya. Kemampuan hebat yang dimiliki AI bagaikan pedang yang bermata dua. Di satu sisi, ia membantu efisiensi. Namun, di sisi lain, ia menjadi senjata utama dalam penyebaran hoax digital yang sangat rapi. Inilah mengapa penting bagi kita untuk memahami cara kerja AI, agar kita tidak mudah terkecoh oleh konten-konten hasil rekayasa sebuah mesin. Oke, baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu AI,
tadi seperti yang sudah disebutkan, kita harus menyadari bahwa AI ini seperti pisau bermata dua. Nah, berikut adalah rincian dari dampak buruk penyebaran hoax melalui AI yang perlu kita waspadai. Pertama, masyarakat menjadi sulit membedakan informasi asli dan palsu karena teknologi AI mampu menghasilkan konten yang sangat realistis. Nah, dampak pertama yang paling terasa adalah masyarakat menjadi sulit membedakan fakta dan opini karena tadi AI itu mampu menghasilkan konten yang sangat realistis, baik itu video, audio maupun foto, sehingga informasi palsu tidak lagi terlihat kasar, melainkan tampak seperti kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Lalu kedua adalah hoax dapat menimbulkan konflik sosial, perpecahan, dan polarisasi di masyarakat akibat informasi provokatif yang mudah tersebar melalui media sosial. Nah, yang kedua ini hoax dari AI itu seringkali mengandung narasi provokatif. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah memancing emosi suatu individu atau kelompok tertentu untuk membenci kelompok lainnya. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan memicu polarisasi atau pembelahan di masyarakat di mana setiap pihak merasa paling benar karena yang mereka lihat itu bukti visual palsu yang mendukung kebencian mereka. Kemudian yang ketiga, penyebaran hoax dapat menyebabkan kerugian ekonomi, misalnya penipuan digital menggunakan suara atau video palsu hasil AI. Nah, yang ketiga ini dampaknya sudah masuk ke ranah finansial. Jadi penjahat digital seperti yang kita tahu kini menggunakan AI untuk meniru suara orang terdekat atau bahkan pejabat guna melakukan penipuan. Bahkan selain itu, hoax mengenai pergerakan pasar saham atau harga komoditas yang dibuat oleh AI dapat memanipulasi pasar dan menyebabkan kerugian materi yang besar bagi banyak orang. Lalu yang keempat, reputasi seseorang juga dapat rusak akibat manipulasi video atau gambar yang disebarkan tanpa izin. Nah, jadi selain kerugian massa, AI juga menyerang individu. Reputasi seseorang bisa hancur hanya dalam semalam akibat manipulasi video atau gambar yang disebarkan tanpa izin. Sekali konten tersebut viral, sangat sulit untuk memulihkan nama baik korban, meskipun nantinya sudah ada klarifikasi bahwa itu merupakan video AI. Kemudian, hoax berbasis AI juga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media dan informasi digital karena banyaknya konten palsu yang beredar. Nah, yang terakhir ini merupakan dampak jangka panjangnya, yaitu runtuhnya kepercayaan publik terhadap informasi digital. Karena terlalu sering menemui konten palsu, masyarakat bisa sampai pada titik tidak percaya lagi pada media, bahkan media berita resmi. Nah, hal ini sangat berbahaya karena bisa menghambat penyebaran informasi penting yang benar-benar akurat. Nah, salah satu contoh kasusnya, seperti yang bisa kita lihat pada layar teman-teman, yang merupakan manipulasi deepfake yang melibatkan Bapak Anies Baswedan, merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. إعادة تأسيس أركان الديمقراطية، إعادة توجيه مسار الأمة، تذكيرنا جميعا. Video aslinya itu sebenarnya adalah pidato dalam bahasa Indonesia pada acara Nasdem. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia. Jadi beliau sedang berpidato pada acara Nasdem menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi dengan kecanggihan AI, suara serta gerakan bibirnya diubah secara presisi nih teman-teman. Sehingga beliau itu seolah-olah lagi berpidato menggunakan bahasa Arab. Sebenarnya menjadi masalah di sini tuh bukan masalah kecanggihan AI-nya ya. Karena kecanggihan tersebut tuh sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal positif lainnya, melainkan potensi bahayanya teman-teman. Konten seperti ini tuh sangat efektif untuk menggiring opini masyarakat melalui narasi-narasi yang sebenarnya nggak ada, atau biasa kita sebut itu sebenarnya narasi fiktif. Alasan kenapa kita nggak boleh hanya mengandalkan indera ke mata kita untuk menangkap sebuah informasi, itu karena ini kecanggihan AI di zaman sekarang itu sangatlah dahsyat sehingga kita nggak boleh mengambil mentah-mentah informasi yang kita dapatkan secara online. Maka dari itu literasi digital dan juga kemampuan verifikasi informasi pada masyarakat itu merupakan hal penting dan juga poin penting agar kita terhindar dari berita-berita serta informasi hoax teman-teman. Masyarakat harus bisa matiin nih informasi yang dia dapatkan dari media sosial itu berasal dari media resmi atau enggak sih? Media yang didapatkan informasinya itu apakah media yang
terpercaya dan juga merupakan media resmi atau tidak? Nah, salah satu video AI yang viral banget di Indonesia, salah satunya adalah video pidatonya Jokowi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan ada yang protes tentang kenaikan pangkat Bapak Prabowo Subianto menjadi bintang 4. Di akhir jabatan saya ini, saya akan memberikan juga bintang kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bintang 7. Obat sakit. Jadi, video ini berjudul Pidato Jokowi agar masyarakat jangan pusing kepala kenaikan bintang 4 kepada Prabowo. Dan video ini diunggah oleh akun TikTok. Dalam video tersebut, seolah-olah Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan kepada masyarakat Indonesia agar tidak memprotes kenaikan pangkat Bapak Prabowo Subianto menjadi bintang 4. Bahkan di dalam video itu juga terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa di akhir masa jabatannya, Jokowi akan memberikan bintang kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bintang 7 yang disebut sebagai obat sakit kepala. Selain audio, video tersebut juga disertai teks atau lirik yang sama persis dengan suara yang terdengar. Hal ini membuat video terlihat lebih meyakinkan. Padahal isi pernyataan tersebut terdengar tidak masuk akal dan cenderung bersifat provokatif. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa suara Presiden Jokowi yang digunakan dalam video tersebut merupakan AI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konten tersebut adalah hoaks, karena baik audio maupun teksnya telah dimanipulasi untuk menyesatkan masyarakat. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui nih apa itu AI, bagaimana dampaknya dalam masyarakat, dan bahkan contoh kasus nyata penyalahgunaan AI. Lalu bagaimana solusinya agar masyarakat tidak tertipu lagi? Jadi, masyarakat itu perlu meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis atas informasi yang telah diterimanya. Jadi sebaiknya kita cari tahu terlebih dahulu melalui sumber-sumber resmi ataupun melalui media yang telah kita percayai sebelum kita yakini dan bahkan disebarluaskan kembali. Pengguna media sosial itu juga harus memperhatikan keaslian gambar, video, dan suara karena konten hasil AI itu biasanya memiliki tanda-tanda manipulasi tertentu. Jadi pasti ada hal-hal yang sangat janggal dan bisa kita ketahui ciri-cirinya itu sebagai AI. Nah, selain itu, masyarakat juga harus berhati-hati terhadap informasi yang bersifat provokatif, sensasional, ataupun terlalu emosional, karena biasanya berita hoaks itu memainkan emosional pembacanya agar merasa tertarik dan terpancing. Edukasi tentang bahaya hoaks dan cara memverifikasi informasi juga perlu ditingkatkan kembali oleh sekolah, pemerintah, dan komunitas digital. Salah satunya dengan melalui solusi yang telah kita buat melalui proyek PKN ini dengan sebuah poster yang telah kita sebarluaskan di media sosial. Lalu pengembangan teknologi pendeteksi deepfake dan hoax berbasis AI juga menjadi solusi yang sangat penting untuk membantu masyarakat agar bisa mengenali konten palsu di media sosial. Baik, setelah dipaparkan mengenai apa itu AI, dampak buruknya itu apa saja, lalu contoh dari dampak buruk itu apa aja. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa AI memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, terutama dalam mempermudah pekerjaan dan penyebaran informasi. Namun, di sisi lain, AI juga dapat disalahgunakan untuk membuat dan menyebarkan hoaks melalui teks, gambar, suara, maupun video palsu yang terlihat sangat nyata. Penyebaran hoaks berbasis AI dapat menimbulkan kepanikan, konflik sosial, penipuan, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi di media sosial. Nah, oleh karena itu, kita harus lebih bijak dan kritis dalam menggunakan media sosial, selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tertipu oleh hoaks berbasis AI. Oke, berikut adalah dokumentasi kegiatan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman atas materi yang disajikan. Seperti yang telah disampaikan, kolaborasi antara literasi digital masyarakat dan kebijakan pemerintah adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman hoaks AI.
Demikian presentasi kelompok kami untuk ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjadi warga negara yang lebih bijak di era digital. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak Raharjo atas arahan dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.